Kita mulai ke Adik Bayu ya. Judulmu strategi penyelesaian problematika klaster 3 pada pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batam. Terus kau tulis ini skripsi. Oh iya Pak. Harusnya proposal penelitian dan jangan di bawah tapi di atas. Di atas Pak ya. Proposal penelitian. Terus judulmu saya coret sedikit. Saya kan paling hobi ngerubah judul. Ya. Jadi judulmu kan strategi penyelesaian problematika klaster 3 pada pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batam. Ini jumbuh dengan penyelesaian. Jumbuh artinya overlap. Jadi ketika kamu ngomong penyelesaian, besar kemungkinan ada problem. Jadi tanpa menyebut problematika akan ada problem, maka nanti ini problematikanya masuknya di rumusan masalah. Jadi judulmu sederhana aja, strategi penyelesaian klaster 3 pada pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batam. Itu ya, itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Ini menyesuaikan ya. Iya Pak. Ini nanti juga menyesuaikan kalau ada perubahan di dalam. Latar belakang sudah oke, logikanya bagus, saya pikir keren. Jadi nggak saya rubah, ini semuanya sudah bagus. Cuman judulnya itu Iya siap. dirubah dan kemudian pada pendaftaran tanah P-nya besar P ini. Ya. Nah, baru mulai di sini mulai banyak coretan. Poin 1 kan terdapat berapa macam kategori gitu ya. Saya rubah langsung pertanyaan. Bagaimana wujud klaster 3 dalam kurung K3 pada pelaksanaan pendaftaran tanah tetap di Kota Batam? Wujud K3-nya nanti kan kamu jelaskan tuh di lapangan. K3 itu kan terdiri dari K31, K32, K33. K31-nya berapa, K32-nya berapa, K33-nya berapa. Bagaimana dan mengapa gitu loh. Ya, makanya saya bilang bagaimana wujud klaster 3 gitu ya. Terus yang kedua mengapa terjadi. Terus yang kedua mengapa terjadi. Yang ketiga bagaimana penyelesaian. Sudah. Jadi bagaimana wujudnya, mengapa terjadi demikian, bagaimana penyelesaiannya. Gitu ya. Terus biasanya mahasiswa kan tanya, Pak, bagaimana dengan kendala dan solusi? Itu nanti nyambung di poin 3. Jadi kalau waktu kamu ngomong penyelesaian, itu kan pasti ada kendala, ada solusi. Ya, jadi sudah tercover di situ. Jadi lengkap lah. Jadi kamu nanti ngomongnya begitu banyak sekali tuh, dari mulai wujud, mengapa, penyebab, ya wujudnya, wujud K3, penyebab K3, penyelesaian K3 termasuk kendala dan solusinya. 5 tuh. Oke. Terus tujuannya nanti menyesuaikan karena rumusan masalahnya dirubah, tujuannya menyesuaikan. Terus kemudian yang poin 3 ini juga redaksi kalimatnya diubahkan. Bagaimana upaya, ini berlebihan kalimatnya. Bagaimana penyelesaian gitu saja, nggak usah pakai. Ini kan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan. Bagaimana penyelesaian klaster 3 gitu. Langsung tegas kan sekolah kedinasan. Siap. Terus yang berikutnya tinjauan pustaka, kajian terdahulu. Ini kamu ada banyak sekali nih. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut saya berlebihan. Yang pertama berlebihan, yang kedua tidak langsung to the point ke penelitianmu. Jadi saran saya dari 3 ini pilih yang paling relevan. Yang paling relevan dengan penelitianmu. Ini kan 5 tuh, dari 5 ini pilih 3 aja. 3 Pak ya. Yang paling relevan dengan penelitianmu, kemudian disebutkan nama penelitinya siapa, judulnya apa, hasilnya apa, tapi kemudian dibuat dalam, selain diuraikan, dibuat dalam bentuk matrik. Buat dalam bentuk tabel, nama peneliti, judul, hasil penelitian, dan usahakan 1 lembar. 1 lembar. Jadi bentuknya nanti potret, bukan landscape ya. Oh siap. Nah, bentuknya potret jadi 1 lembar. Nanti 1 lembar itu nomor, nama peneliti, tahun penelitian, gitu ya. Nama peneliti, tahun penelitian, terus kemudian judul, terus kemudian hasil penelitian. Terus Bukunya 3 berapa ya? 3. Terus kemudian di bagian akhir sesudah itu kamu uraikan perbedaannya dengan penelitianmu. Kan kita semua harus tahu apa bedanya dengan penelitianmu. Dan kemudian kalau itu berbeda dengan penelitianmu, apa manfaatnya 3 penelitian itu buat penelitianmu. Mungkin kamu ngambil konsepnya, ngambil apanya dari situ ya. Itu namanya kajian terdahulu ya.
Oke, terus kemudian masuk ke kerangka teoretik. Kerangka teoretik bukan langsung nomor 1 pendaftaran tanah, jangan. Nomor 1 kan judulmu, strategi. Siap. Jadi nomor 1 strategi dulu, menjelaskan apa itu strategi, seberapa penting strategi, mengapa dibutuhkan strategi, dan itu semua ada di literatur. Kamu cari literaturnya di WA Group sebetulnya sudah ada, tapi waktu itu kamu belum masuk jadi anggota. Oh iya. Kamu tanya yang temenmu yang sudah masuk duluan, Iya. ada itu literatur yang saya posting. Nanti coba saya tanya semua. Itu, nah karena ini nomor 1, ini jadi nomor 2 ya. Siap. Lu tanda nomor 2, KTFL nomor 3, klaster K3, K31, K32, K33, oke. K34, oke. Klaster K4, tapi kan ini nggak diteliti tuh K4. Iya. Terus kemudian hak pengelolaan. Kamu di Kota Batam. Hak pengelolaan. Kemudian kondisi sosial ekonomi, karena kamu nanti mengaitkan dengan, nanti kamu mau alasan ya? Ya, alasan. Alasannya nanti karena masyarakat ekonominya bla 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 gitu ya? Iya, Pak. Kalau gitu kemudian tambahkan penjelasan secara teoritik kaitan antara sosial ekonomi dengan fenomena K3. Secara teoritik, artinya mungkin ada literatur sebelumnya yang ngomong bahwa ada hubungan loh antara K3 dengan sosial ekonomi masyarakat. Silahkan kamu pilih di website, mungkin banyak, atau di apa ya, di literatur yang lain. Yang penting ada alasan teoritisnya gitu. Yang mengakibatkan terjadinya sosial ekonomi itu, Pak. Bahwa K3 itu berhubungan dengan, soal nanti penyebab detailnya kan penelitianmu. Siap. Tapi bahwa dia berhubungan itu harus ada dasar teoritiknya. Kemudian kerangka pemikiran, oke. Penjelasannya ini ya, ininya sudah oke. Oke, terus ini. Pertanyaan-pertanyaan nggak usah, kan sudah ada di depan. Itu kemudian metodenya biasa nih. Ini kan kamu kan kualitatif, pendekatannya deskriptif toh. Iya. Ini kan kamu tulis pendekatan deskriptif tapi nggak ada sumbernya. Tulis sumbernya siapa, misalnya Mr. X tahun sekian halaman sekian. Terus kalau yang kualitatif pakai buku saya aja. Ini kan aku pakai Moliang tahun 2005, udah kelamaan. Buku saya kan 2020 tuh, pakai buku saya tapi dengan bahasamu sendiri nggak apa-apa. Jadi kamu baca sebentar dari situ, terus kamu tulis dengan bahasamu. Sumbernya juga tulis, Pak ya? Tulis kurung buka Nugroho 2020 halaman sekian. Halaman saya lupa. Itu, terus udah gitu kamu kan langsung nih dari format penelitian, lokasi penelitian, langsung masuk informan penelitian. Salah. Yang C itu bukan informan penelitian tapi operasionalisasi penelitian. Nah, operasionalisasi penelitian itu terdiri dari subjek penelitian, penetapan informan, jumlah informan, pemilihan informan, data yang diperoleh, teknik dan instrumen pengambilan data. Teknik itu kan ada 3, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Instrumennya, dokumentasi alatnya alat pencatat, wawancara alatnya kuesioner terbuka, observasi alatnya alat pencatat. Terus yang ke-7, analisis data, teknik analisis data. Nah ini semua ada di buku saya, tinggal kamu salin, kutip, tulis sumbernya. Ya? Jadi nggak usah rumit, ini kan salah, enak sekali saya nyeretet. Ya, berarti yang ini Kan saya bawa pulang ke rumah. nggak usah dimasukin lagi, Pak ya? Terus saya cerita nih, kan saya bawa pulang ke rumah. Istri saya kan lihat, Mas kok tuh main coret-coret itu seenaknya. Saya bilang anaknya nggak tahu kok. Nah kalau ini nanti letakkan di terakhir. Jadi sesudah kamu buat yang ini kan kamu buat 1 sampai 7 toh. Nah terakhir kamu lampirkan ini. Ini kan jenis data, sumber data dan cara memperolehnya. Ya? Supaya kan nanti kan di lapangan kamu, ini yang ini wawancara, yang ini studi dokumen. Kalau ada yang observasi, tambahkan yang mau diobservasi. Kamu kayaknya harus observasi, itu kan harus ke lapangan. Lihat kondisi lapangan, kemudian temui orangnya. Ada itu, kalau di kualitatif observasi itu penting supaya kamu punya semacam chemistry yang cocok dengan objek penelitianmu itu. Membangun chemistry. Ini sudah, karena dari depan coret, ini semua saya coret. Nanti yang coret itu nggak usah dimasukin lagi, Pak ya? Nggak usah, Bapak ambil yang itu. Tapi kemudian gunakan bahasamu dan tambahkan
yang berkaitan dengan Batam ya. Siap. Terus, nah ini nggak usah kan kamu metodenya kualitatif. Metode ini kan metode penelitian hukum. Nah, kamu kan bukan tidak menggunakan itu, jadi nggak usah pakai ini. Ya, jadi langsung aja ini. Terus, nah ini catatannya. Susun alfabetis. Ya, masa ada S di sini. Kan alfabetis A B C D E S dengan abjad. Siap. Kalau kau lupa lihat Kurang. Masih lupa Pak. di kamus mana duluan tuh S dengan J gitu ya. Siap. Itu, nah jumlah literaturnya minimal 20. Usahakan 5 berbahasa asing, 15 berbahasa Indonesia. Kalau belum dapat yang bahasa asing cari Ya. Kalau kamu bingung WA saya. Siap. Nanti saya tunjukkan. Terus kemudian 20 ini kan 5 asing, 15 Indonesia. 20 literatur ini terdiri dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, website. 5. Jadi kan mudah gitu loh, ya. Itu bos. Siap Pak. Selesai. Terus kemudian nasihat terakhir, bikin kuesioner. Kuesioner. Buat kuesioner. Nah, untuk bikin kuesioner kan kamu tadi itemnya apa? Kita lihat di rumusan masalah ya. Saya pengen menentukan jumlah item di kuesionermu itu. Karena itu nggak boleh salah. Kalau salah nanti itu. Bagaimana wujudnya, mengapa, penyelesaian. Nih ya. Bicara tentang wujud, penyebab, penyelesaian. Terus pasti ada kendala tuh. Kendala, solusi. Coba kau lihat ini. Kalau masing-masing 10 berapa? 50 tuh? Oh, kan hebat sekali. 50 item. 50 pertanyaan. Ya, kau bikin 50 pertanyaan. Paksakan. Kalau nggak bisa, Kuesionernya itu di akhir Pak ya? Iya, di akhir nanti dilampirkan. Lampiran. Ingat ya, kuesioner terbuka ya, bentuknya pertanyaan ya. Pertanyaan. Jadi kau bikin pertanyaan tentang wujud, bikin pertanyaan tentang penyebab, wujud, penyebab, penyelesaian, kendala, solusi. 10 jadi 50 ya, masing-masing 10. Gitu bos. Siap Pak. Ini tanda Terima tangan. kasih Pak. Ini siapa ini? Ini Pak Alfon Pak. Oh, Kemarin, Alfon. Dia sudah duluan. kemarin sempat saya ketemu Pak. Kau ketemu kau minta tanda tangan tapi kau nggak minta bimbingan. Udah Pak ketemu bimbingan Pak. Saya cuma Tanggal berapa? hari Senin kemarin Nah, Pak. kalau di kepolisian kena kau. Ini ya. Siap Pak. Iya tuh friend saya. Oh. Sama-sama alumni. Oke, kau perbaiki. Kalau bingung WA. Siap. Ya. Terima kasih Thank Pak. you, jaga kesehatan.